Halo, salam satu hobi, jumpa lagi dengan Safam. Di video kali ini saya akan buatkan video untuk part 2-nya dari judul video, yaitu bahasa-bahasa yang sering digunakan di dalam dunia perayaman. Yang pertama, langsung saja kita udah basa-basi ya. Yang pertama yaitu kepilisan. Kepilisan tuh ayam kena pukul di area mata, cuman tidak pas matanya ya, cuman di area sekitar mata. Ini biasanya di atas kena jalu ya, ini tapi tidak kena pas matanya. Itu namanya ayam kepilisan. Dan berikutnya ada yang namanya linci. Linci itu tingginya ya, tinggi badan ayam itu namanya linci. Dan berikutnya ada lagi yang namanya bahu. Bahu itu besar keliling badan, itu namanya bahu. Atau bulatnya ukuran badannya itu ya, itu namanya bahu. Dan berikutnya yaitu jalon. Jalon itu bukan jalu ya, jalon itu ayam yang bisa menggunakan jalunya, itu namanya jalon. Atau ayam biasanya diadu, itu sering dia bisa menggunakan jalunya, sekali naik jalunya main, itu namanya ayam jalon. Dan berikutnya ayam kuratan. Kuratan tuh ayam matanya normal, cuman tidak bisa ngelihat. Ketika kepukul, ayam tuh tidak bisa ngelihat semuanya. Itu namanya kuratan. Dan kuratan itu bisa kanan saja, bisa kiri saja, bahkan bisa semuanya. Dan berikutnya ada yang namanya linciran. Linciran tuh ayam jantan ya, usia sekitar 5-6 bulan. Itu namanya linciran. Dan berikutnya ada yang namanya diri. Diri itu ayam betina di usia 4 bulan, 5 bulan, itu namanya diri. Kalau doro itu ayam usia 6 bulanan ya, betina ya, itu namanya ada diri, ada doro. Dan berikutnya ada namanya rawis. Rawis itu bulu leher dan bulu punggung, itu namanya rawis. Dan berikutnya ada namanya bunuh. Bunuh itu dalam pertandingan ayam, ayam itu seri atau draw. Itu disebutnya kalau dunia perayaman itu ayam bunuh. Dan berikutnya ada peranggal atau meranggal ya. Ini ayam nembak. Itu kalau disebutnya kalau dunia perayaman itu ayam meranggal. Jadi ayam nembak dari berjarak ya. Contoh sekitar setengah meter dia nembak, itu namanya ayam meranggal. Abaran. Abaran ini bisa disebut juga ketika ayam itu baru dimasukkan, baru dihadapkan, ayam itu masih berhadapan-hadapan terus ya. Jadi cuma gini, tidak mau gulat dulu, tidak mau gulat ya. Jadi hanya berhadapan-hadapan seperti ini. Ini namanya masih abaran. Dan berikutnya ayam nikus. Ayam nikus itu ayam dengan teknik masuk ke lakang bawah ya, jadi masuk ke kaki, sela-sela kaki bawah, itu namanya ayam nikus. Dan berikutnya kelogok. Kelogok itu mulut ayam kena jalu pas dalamnya, itu namanya kelogok. Dan berikutnya ayam terampil. Ayam terampil itu ayam mainnya bagus, akurasi pukulan bagus ya, gaya mainnya bagus, terus dengan kecepatan yang lebih, itu ayam namanya ayam terampil. Dan berikutnya perem. Perem itu muka ayam menghitam karena efek pukulan ya, karena dipukuli kepala-kepala saja atau muka-muka saja, akhirnya muka ayam itu menghitam, itu namanya perem. Dan berikutnya ada namanya nyengkrek. Nyengkrek itu nabrak gandeng ya. Jadi contoh ayam kita ini ukuran dibilangnya 8-10 sama lawannya, lebih besar lawannya dari segala gandengannya, dari urat ya, dari bahu tingginya, kita nabrak gandeng, itu namanya nyengkrek.
Nyorak atau menang nyorak yaitu ketika kita menemukan lawan sama-sama bagusnya, lalu ayam kita menang, itu dinamakan menangnya nyorak. Dan berikutnya nyeplek. Nyeplek ini paruhnya, ujungnya saja yang copot atau lepas, tapi hanya ujungnya, itu namanya nyeplek. Dan berikutnya yaitu ngitep. Ngitep itu ayam bisa mukul ke bawah. Jadi contoh ada ayam turun, ayam ngeser ya, ayam kita bisa mukul ke bawah, itu namanya bisa ngitep. Dan berikutnya yaitu senor. Senor ini mata ayam memutih, itu namanya senor. Dan berikutnya ada sebutan kaki diker. Ini contoh jari kaki ayam kita normal dan yang satu bengkok, tidak normal. Yang satu bengkok itu namanya kaki ayam diker. Dan berikutnya ngelonceng. Ngelonceng ini contoh lawan, ini ayam kita yang lonceng ya. Dia bisa memainkan ke kanan ke kiri kepalanya. Biasanya sama atlet, sama maju lagi gitu. Dia bisa memainkan. Ini biasanya jenis-jenis pama ya. Ini dia bisa mainkan kepalanya ke kanan ke kiri. Ini namanya ngelonceng. Oke, mungkin itu dulu dari part 2 untuk masalah bahasa yang sering digunakan dalam dunia perayaman. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang baru belajar di dunia perayaman. Oke, salam satu hobi.